Halo kawan-kawan. Sedikit tips dari kita. Kalau misalnya kita yang punya rumah yang memborongkan suatu proyek sama orang lain kan, jadi kita memberikan kerja sama pemborong atau tukang atau pekerja lah. Kita pemilik rumah. Dari segi pemilik rumah kita lihat kita mau merehab rumah kita atau membuat rumah baru. Bagaimana cara perhitungan yang baik atau bagus? Ini menurut saya, menurut saya aja ya kan. Bagaimana cara perhitungan yang baik untuk ke tukang? Apakah kita berlakukan harian atau borongan? Di borongan itu kan ada dua macam juga itu. Upahnya aja, berarti bahan pemilik rumah yang menyediakan. Kalau dua-duanya upah dengan bahan, upah bolong semua katanya kan. Cuma kan sebenarnya begini kawan-kawan, kita sebagai pemilik rumah, kita mau bikin rumah ini kan, sebenarnya kita menyerahkan pekerjaan itu kepada seseorang, itu kan ada trust atau kepercayaan namanya kan, kepercayaan kita betul-betul dia mampu dan mungkin ada referensi atau rumah yang pernah dibuatnya. Seperti begitu kawan-kawan ya. Dan kalau menurut saya di sini, kalau kita punya rumah, kan udah kita percaya itu yang calon pemborong ini bisa dia tukang, bisa tidak tukang tuh macam-macam. Yang penting orang tuh mampu, karena dia bisa mengolah tukang, mencari tukang, punya aparatur, aparatur seperti pegawai negeri sipil aja. Dan sebaiknya kawan-kawan itu bukan upahnya, biayanya itu biaya include semua atau termasuk semua, karena dengan bahan, karena ada banyak problem-problem nanti di lapangan yang tidak kita ketahui, karena kalau memborongkan sesuatu itu kan harus ada kepercayaan yang penuh sebenarnya. Kalau udah rusak kepercayaan itu agak runyam jadinya, tidak mungkin lagi kita teruskan kan. Kenapa hal itu kita berikan begitu? Begini kawan-kawan, kalau seandainya kita buat upah harian, sementara kita sebagai pemilik rumah jarang yang tahu sekali, kecuali dia pemborongnya dulunya, jarang yang tahu spek-spek kerja dan cara-cara kerja, kemudian rantai-rantai kerjanya di tempat itu. Sebaiknya kalau harian bisa-bisa kita ditipu-tipu aja. Tukang itu ada juga yang malas-malas seperti saya, pemalas juga. Kemudian kalau kita cuma upah borongan, misalnya satu rumah borongan 100 juta. Berbahayanya begini kawan-kawan, fasilitas-fasilitas pendukung seperti kayu perancah segala macamnya yang mendukung, bukan lengket di bangunan, itu bisa-bisa berlebih-lebih diminta oleh si yang punya upah borong, karena dia mengejarkan target untuk cepat siap. Kalau itu lebih berbahaya lagi kawan-kawan, banyak nanti berlebih, kamu bisa jadi bahannya dimaling, diginikan segala macam, lebih parah lagi kan. Sebaiknya itu kawan-kawan ya. Kemudian kalau upah dengan seluruhnya itu include dengan bahan, kalau sebaiknya ini mungkin untuk tipe-tipe yang menengah ke atas, itu memang harus ada gambar yang memang harus dipatuhi, kemudian taat dengan gambar itu, karena kalau tidak taat dengan gambar, itu lebih pening lagi nanti, tukang pening, yang punya rumah pening. Jadi sebelum membangun rumah itu tetapkan betul ya, mungkin pakai jasa arsitek supaya nanti kebutuhan kita untuk rumah itu terpenuhi. Begitu sedikit tipnya ya, cara membangun rumah borongan kah atau upah harian atau upah borongan.